Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, mengubah bentuk energi. Kita akan bahas topik C, yaitu energi yang bergerak. Di halaman 113 sampai dengan 124. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan bahas topik C, yaitu energi yang bergerak. Pertanyaan esensial yang akan terjawab di akhir pembelajaran nanti adalah apakah energi bisa bergerak? Yang kedua, apa saja yang termasuk energi kinetik? Ya, kita lihat ada ilustrasi teman kita di sini. Katanya buku ini tidak ada yang bisa bergerak secepat cahaya. Ya, cahaya bergerak sangat cepat sehingga sulit diamati. Memangnya cahaya bergerak ya? Ya, ini pertanyaannya nih, bisa nggak sih cahaya bergerak? Nah, kita bisa membagi bentuk energi menjadi dua jenis, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik sudah sempat dibahas di topik B sebelumnya ya. Nah, ternyata energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan. Semua yang bergerak artinya memiliki energi kinetik. Lalu, apakah benar cahaya bergerak? Apa saja yang termasuk energi kinetik? Nah, kita mencoba ya. Tidak semua pergerakan energi bisa kita lihat dengan mata. Namun, ada beberapa percobaan yang membantu kalian mempelajarinya dengan lebih mudah. Sekarang, percobaan pertama adalah energi cahaya. Alat dan bahannya yaitu kotak dus dengan ukuran yang cukup besar seperti dus makanan atau dus sepatu, kertas hitam untuk alas, lalu gunting atau cutter, pensil, senter, dan penggaris ya. Langkahnya adalah buat lubang kecil berukuran 0,5 sampai 1 cm pada sisi depan dan belakang kardus. Pastikan dus tidak dalam kondisi tertutup ya, dan kalian bisa melihat bagian di dalam dus. Simpan dus di atas kertas hitam, lalu nyalakan senter dan arahkan sinarnya ke lubang pada dus. Amati bagian dalam dus dan cahaya di lubang yang lain. Diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. Yang A, transformasi energi apa yang terjadi pada senter? Nah, transformasinya adalah energi kimia ya tersimpan pada baterai menjadi baterainya, maksudnya baterai senter ya, menjadi energi listrik ya, kemudian menjadi energi cahaya. Lalu apa yang terlihat pada bagian dalam dus saat disinari dengan senter? Seharusnya akan terlihat sinar lurus ya. Semakin kecil celah yang dibuat, maka akan semakin lurus. Apa yang terlihat pada lubang satunya saat disinari oleh senter? Yaitu ada cahaya yang keluar dari lubang. Nah, ini seharusnya juga dia terlihat lurus ya, sesuai dengan arah senternya seperti ini ya. Kemudian yang D, bisakah kalian mengamati pergerakan cahayanya? Kemana cahaya bergerak? Nah, sumber cahaya berada di luar kotak ya di sini, namun cahaya masuk ke dalam kotak dan keluar lagi. Jadi dia ke sini ya, lalu keluar lagi ke luar kotak ya, pada lubang di seberangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya bergerak walaupun kita tidak bisa mengamati pergerakannya. Lalu percobaan yang kedua adalah tentang energi bunyi. Ya, alat dan bahannya adalah 2 buah gelas plastik, lalu benang kasur minimal 1 meter, gunting dan jarum. Nah, percobaannya adalah buatlah telepon benang dari gelas plastik. Lubangi bagian dasar gelas dengan jarum dan masukkan benang ke dalamnya. Lalu ikat benang dari dalam ya, dari bagian dalam gelas agar tidak copot. Lalu cobalah untuk berbicara dengan teman kalian melalui telepon ini ya. Jadi yang satu di sebelah, misalnya ini gelas, ada gambarnya nggak ya? Oh, ada nih ya, nanti ada gambarnya. Nah, kemudian saat berbicara teman kalian yang lain akan memegang benang dan merasakannya. Coba lihat di sini ya. Nih, jadi yang ini nanti berbicara, ini yang akan mendengarkan, nanti berbicara juga ya. Nah, nanti ini benangnya akan bergerak. Ya, diskusikan dengan teman kelompok pertanyaannya. Yang A, energi apa saja yang ada di percobaan ini? Yang ada di sini adalah energi bunyi dan juga energi kinetik. Lalu apa transformasi energi yang kalian lihat? Yaitu energi bunyi dari suara ya, dari suara teman-teman yang di sini. Lalu energi kinetik yaitu gerakan garam. Ya, jadi dia gitu ya, seret gitu ya. Lalu apakah menurut kalian yang membuat benang terasa bergetar? Nah, energi bunyi menggetarkan
Nah, Karina ralat ya, ini tadi ada garam-garamnya nih. Ini percobaan yang lain. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita tadi jawab yang nomor C. Menurut kalian apa yang membuat benang terasa bergetar? Karena energi bunyi menggetarkan tali benang kasur ya. Lalu yang D, apakah kalian bisa melihat pergerakan bunyi pada percobaan ini? Menurut kalian bunyinya bergerak kemana? Nah, mirip seperti percobaan satu tadi ya, identifikasi posisi sumber suara. Kalau si anak A yang sedang bersuara, berarti dia bergeraknya ke arah sana. Ya, nah ini menunjukkan bahwa bunyi bergerak juga, walaupun kita juga nggak bisa mengamati gerakannya ya. Percobaan yang ketiga adalah energi panas. Nah, alat dan bahannya air panas ya, ini sebaiknya simpan di dalam termos dulu. Lalu cangkir, sendok teh berbahan stainless steel 2 buah. Nah, percobaannya adalah pertama langkahnya tuangkan air panas dalam cangkir, simpan 1 sendok teh dalam cangkir, tunggu selama 5 menit. Nah, kemudian peganglah ujung sendok bagian atas yang tidak tercelup air. Bandingkan rasanya dengan sendok yang tidak dicelupkan ke dalam air. Diskusikan pertanyaan berikut ya. Nah, yang pertama atau yang A, energi apa saja yang ada di percobaan ini? Yaitu energi panas ya. Nah, ini bisa dilihat dari uapnya. Lalu yang B, benda apakah yang berperan sebagai sumber panas? Ya, air panas. Nah, ini adalah sumbernya. Apa perbedaan sendok yang dicelupkan ke air panas dengan yang tidak? Kalau yang dicelupkan ke air panas, tentunya dia akan menjadi ikut panas ya. Nah, kemudian apakah kalian bisa melihat pergerakan panas dalam percobaan ini? Menurut kalian kemana panas bergerak? Nah, kita berpikir dulu ya adik-adik bagaimana panas pada air bisa sampai ke ujung sendok ya. Ini berarti bergerak dari air panas ya. Ya, dia bergerak naik ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan baca berikutnya adalah energi kinetik. Semua yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Walaupun beberapa energi gerakannya tidak terlihat, tetapi kita dapat merasakannya. Seperti kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat ada gambar matahari yang menyinari bumi ya. Nih, gerakannya seperti ini. Kemudian ini ada api unggun. Ya, kemudian yang jadi energi panas dari api bergerak menghangatkan badan kalian. Lalu musik ya, gitar, suara alat musik bergerak sampai ke telinga kalian. Lalu listrik dari pusat pembangkit listrik bergerak dalam kabel sampai ke rumah kalian ya. Nah, mari refleksikan yang pertama apa yang dimaksud dengan energi kinetik. Energi yang ada pada benda-benda yang bergerak. Lalu energi apa yang termasuk dalam energi kinetik? Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi listrik. Lalu yang ketiga pertanyaannya, mengapa energi cahaya, panas, bumi, dan listrik termasuk ke dalam energi kinetik? Karena energi ini bisa bergerak walaupun kita tidak bisa mengamatinya secara langsung gerakannya. Yang keempat, perubahan energi apa saja yang terjadi pada energi kinetik bervariasi ya, tergantung bendanya. Kemudian kita bagian belajar lebih lanjut energi kinetik dalam bentuk energi lainnya. Walaupun berbentuk energi panas, listrik, cahaya, dan bunyi, namun energi kinetik tidak bisa dipisahkan dari energi ini. Yang pertama adalah ban sepeda akan terasa panas saat kalian pakai. Lalu badan kalian akan terasa panas sehabis berolahraga. Lalu petir yang keras akan membuat kaca-kaca bergetar. Lalu bahkan leher kalian akan terasa bergetar saat berbicara kan ya. Nah, berikutnya ada tantangan. Ini nanti dibuat sesuai dengan arahan Bapak Ibu Guru ya. Kalian ditantang untuk membuat ilustrasi yang menggambarkan bahwa energi cahaya, bunyi, panas, dan listrik merupakan energi gerak. Buatlah ilustrasi untuk kegiatan pada masing-masing energi. Berikan tanda panah untuk menggambarkan arah gerak pada energi cahaya, bumi, bunyi, dan panas. Berikan warna agar gambar kalian terlihat menarik. Lalu tunjukkan dan jelaskan hasil karya kalian pada teman agar mereka juga mendapatkan ilmu. Nah, ini sudah Karina buatkan ya contoh gambarnya. Dari percobaan tadi itu kita bisa lihat bahwa yang energi cahaya arahnya tuh ke sini ya. Terus kalau yang sendok panas dia arahnya naik dari sumbernya. Lalu kalau yang energi yang percobaan suara ini ya. Nah, jadi dia dari sumber suara. Ketika A yang berbicara arahnya adalah ke sini ya.
Oke, sekarang apa yang sudah aku pelajari? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak. Energi yang termasuk energi kinetik yaitu energi bunyi, energi panas, energi cahaya, dan energi listrik. Nah, terakhir di di proyek belajar, ya, di bab ini kalian akan membuat sendiri alat yang menggunakan transformasi energi. Pilihannya bisa oven matahari, baterai lemon, lalu gitar kardus, dan kincir angin. Nah, yang ini nanti proyeknya disesuaikan dengan arahan Bapak Ibu Guru ya. Nah, lalu nanti ada laporan proyeknya juga, lalu refleksinya. Nah, Karina akan bahas selanjutnya di uji pemahaman ya. Transformasi energi, tentukan transformasi energi yang terjadi pada setiap gambar. Kita lihat. Yang pertama lilin, ya, terjadi energi kimia menjadi energi panas. Yang kedua adalah radio, yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Lalu penanak nasi atau rice cooker, energi listrik menjadi energi panas. Lalu yang keempat bor listrik, energi listrik menjadi energi gerak. Lalu yang orang berlari adalah energi kimia menjadi energi kinetik dan panas ya. Lalu motor, ya, dia energi kimia menjadi energi kinetik. Kemudian alur perubahan energi, isilah dengan benda yang sesuai untuk melengkapi alur perubahan energinya. Gunakan pilihan yang diberikan sebagai petunjuk. Dapatkah kalian menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat musik? Nah, ini ya ada 1, 2, 3. Nah, kalau yang matahari ini ada panel surya, ya. Lalu yang nomor 2-nya adalah kabel. Nomor 2-nya kabel. Baru kemudian radio ya, radio lalu keluar energi bunyi. Lalu kalau pada ini tuh adalah air ya, energi air. Nah, pilihannya nanti di sini, tapi nanti sudah Karina taruh di atas ya. Kemudian berikutnya ini yang air ya, pilihan berikutnya adalah turbin, lalu generator ya, kemudian kabel, lampu, dan energi cahaya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.